Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trijaya FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kembali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna. Kali ini Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Allah yang Maha mengampuni, Allah yang banyak memberikan ampunan untuk hamba-hambanya. Nama Allah sebagai Al-Ghafir yang mengampuni dosa, tegas dikatakan di dalam surah Ghafir ayat 3, surat dalam Al-Quran yang diberi nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ghafir. Apa kata Allah? Ghafirudz dzambi wa qabilut taub syadidul iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah Allah yang Maha mengampuni dosa, menerima taubat, lagi keras hukumannya kepada siapa saja yang menyimpang dan yang banyak memiliki karunia. Tiada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya lah tempat kembali semua makhluk. Ketika Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada umatnya, apa kata beliau? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Allah itu Maha Pengampun. Apa arti ampunan? Apa arti ghafara yaghfiru? Artinya adalah menutup dan menghilangkan. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan ketika kita meminta kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami. Itu artinya apa? Kita minta kepada Allah agar, ya Allah tutupilah dosa-dosa itu dan hilangkanlah. Dosa-dosa ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak berupa maksiat secara zahir, dan yang tidak nampak adalah maksiat yang dilakukan secara batin, dengan hati, dengan pendengaran, dengan satu tindakan yang tersembunyi dari manusia yang itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, kan Engkau adalah Maha Pengampun. Itu artinya kita minta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa itu. Ini luar biasa. Kita ini manusia yang banyak sekali berbuat dosa. Kita terlihat baik di hadapan orang lain karena Allah menutupi dosa-dosa itu dari orang lain, sehingga tidak terlihat. Selain meminta menutupi dosa-dosa itu, juga kita meminta agar dosa-dosa itu dihilangkan. Apa maksud menghilangkan dosa? Menghilangkan dosa berarti menghilangkan ancaman atau siksaan yang akan menimpa kita apabila kita berbuat dosa itu. Itu satu yang kita minta kepada Allah. Kita tidak terkena akibat daripada perbuatan dosa itu di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita meminta kepada Allah ketika kita mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Artinya apa? Minta kepada Allah agar Allah menghilangkan bekas-bekas, sisa-sisa daripada dosa itu yang nempel di dalam hati kita. Karena walau bagaimanapun, ketika kita pernah berbuat dosa dan maksiat, meskipun ditutup-tutupi oleh Allah dari pandangan manusia, tapi ketika kita tidak benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, meskipun kita sudah memohon ampun kepada Allah, barangkali dosa-dosa itu debunya masih nempel dalam hati kita, sehingga kita meminta kepada Allah agar Allah hilangkan sisa-sisa. Kita tidak terkena dampak buruk daripada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah. Dialah Allah Al-Ghafur, satu-satunya yang berhak mengampuni dosa kita. Untuk meminta ampunan kepada Allah, langsung kepada Allah. Tidak perlu kita datang kepada guru, kepada kiai, kepada ulama. Karena yang memiliki hak pengampunan atas dosa kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah zat yang memiliki ampunan. Tidak seorang pun yang berhak memberikan ampunan selain Allah. Karena itu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi, yang Dialah yang mengampuni orang-orang yang dikehendakinya, serta menyiksa orang-orang yang dikehendaki pula. Subhanallah. Ada dosa yang tidak akan terampunkan. Apa dosa itu? Yaitu dosa kemusyrikan. Dosa kita berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dosa sebesar apapun
bisa diampuni oleh Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi ampunan Allah. Dan Allah berjanji Dia akan mengampuni semua dosa-dosa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rawhillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Subhanallah. Hanya satu yang tidak akan mendapatkan ampunannya, yaitu apa? Dosa menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48 menegaskan, sungguh Allah tidak akan mengampuni apabila dia dipersekutukan dengan yang lain, dan Dia akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.